بركة وفقد موجع. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan menanggapi ya. Kemarin saya melihat ada satu video yang menarik ya dari salah satu Habib ya. Dia adalah seorang Ba'alawi. Nah, ini orang sukanya kemana-mana. Saya lihat itu selalu mengatakan orang lain yang bukan golongannya itu nasabnya palsu. Semua dikatakan palsu. Jadi cuma dia sendiri yang asli, ya, dia dan golongannya yang asli, lainnya palsu. Kayak gimana videonya? Nah, coba lihat yang satu ini. Jadi Gus Hasan Ahsan Malik itu bukan Sayyid ya. Gus Hasan Ahsan Malik bukan Sayyid, bukan. Sampaikan video ini kepada Gus Hasan Ahsan Malik. Bilang kepada dia, Anda bukan Sayyid. Anda bukan Sayyid. Anda bukan Sayyid. Anda bukan Sayyid. Ya. Jadi jangan mengaku-ngaku Sayyid ya. Nah, ini ada lagi, satu lagi dari dia. Hei Zulfikar, Anda ini bukan Sayyid. Wallahil azim, Anda bukan Sayyid. Anda dan Gus Tuba itu bukan Sayyid. Saya bersumpah demi Allah, Anda dan Gus Tuba bukan Sayyid. Dan kemudian saya cari informasi siapa dia ini sebenarnya. Ternyata dia ini salah seorang Habib, ya, keluarga Ba'alawi, keturunan Yaman. Rupanya dia sendiri juga seorang pendakwah, ya, dan mungkin pengurus Rabithah Alawiyah. Anda ini siapa? Ngomong kok seenaknya sendiri. Anda ini ngomong bahas nasab orang, itu seenaknya sendiri. Padahal Anda dengan orang yang Anda bahas ini, Anda bukan siapa-siapanya. Anda orang lain. Anda ngomong sama beliau, ya, yang saya tahu, ya, beliau ini salah satu putra dari seorang ulama besar, pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Nasabnya beliau ini ke Wali Songo, ke Sunan Giri. Wali Songo ini kan jelas, Sunan Giri kan jelas. Sayyid Ainul Yakin, Sayyid. Beliau keturunan dari jalur laki-laki. Berarti kan Sayyid juga. Hati-hati loh kalau ngomong. Anda mengatakan nasab orang lain majhul, bukan Sayyid, palsu. Anda sudah menolak nasabnya orang lain. Itu bukan wilayah Anda, bukan hak Anda mengatakan seperti ini. Ini haram. Sekarang coba Anda dikatakan seperti itu. Anda pasti marah-marah. Wah, nggak ada yang mengatakan Anda bukan Sayyid aja Anda marah-marah. Seluruh orang selain golongan Anda, selain Ba'alawi, Anda cap palsu semuanya bukan Sayyid. Anda sendiri juga membingungkan. Dulu ngaku Habib, saya Habib. Habis itu ganti. Nah, coba lihat ini. Ini Anda komentar ya dulu di video saya. Channel Anda dulu namanya Habib. Kan? Sekarang sudah berubah. Lihat komentar Anda ini. Ini sombong sekali Anda ini. Anda ini Habib tapi sombong. Anda mengatakan Dzurriyyah Wali Songo gak ada yang ahli nasab. Ya, ini Anda sangat merendahkan Dzurriyyah Wali Songo. Kalau yang Anda maksud Dzurriyyah Wali Songo gak ada yang ahli nasab tentang nasabnya habaib, ya jelas. Karena Wali Songo bukan golongan Ba'alawi, bukan golongan habaib. Wali Songo ini Sayyid Syarif, Dzurriyyah Rasul. Ya, yang dipahami, yang dipelajari, ya nasabnya sendiri. Ngapain ngurusin nasabnya orang lain? Apalagi nasabnya pendatang. Komentar Anda ini loh, ghamtun nas, merendahkan manusia yang lainnya. Ini sombong ini.
Ini bukan akhlak yang diajarkan Rasul. Ada orang bukan Ba'alawi tapi dzurriyyah Rasul, Anda katakan ngaku-ngaku. Itu kan orang-orang golongan Anda kan seperti itu. Semua dibilang ngaku Habib, ngaku dzurriyyah Rasul. Giliran sekarang yang lagi viral, dzurriyyah Rasul itu Sayyid, bukan Habib. Anda ngaku Sayyid sekarang. Padahal dulu Anda mengatakan apa? Sayyid itu Habib yang bodoh. Nah, coba ini. Channel Anda sudah ganti Syed. Syed itu Sayyid. Ya, tahu saya. Di sini Anda mengatakan bahwa Habib itu panggilan bagi seorang Sayyid yang sepuh dan alim. Ya, sepuh dan alim. Poinnya di alim di situ. Berarti yang gak alim adalah Sayyid. Ya, gak alim itu artinya tidak punya ilmu. Nah, orang kalau tidak punya ilmu itu sama dengan bodoh. Dulu Anda Habib, sekarang Anda jadi Sayyid. Anda migrasi jadi Sayyid. Berarti dulu Anda alim, sekarang Di mana ada pengertian Sayyid itu Habib yang bodoh? Saya dulu pernah juga baca artikel itu. Ada siapa itu? Habib siapa itu mengatakan bahwa Sayyid itu adalah Habib yang masih doyan maksiat. Ini ngawur ini. Kita bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Terus Anda mengatakan Sayyid masih ahli maksiat. Sayyid adalah Habib yang ahli maksiat, yang masih doyan bermaksiat. Sayyid adalah Habib yang bodoh, tidak berdakwah gitu. Baca itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dari Habib migrasi ke Sayyid. Anda seolah nggak pede dengan kehabiban Anda. Habib aja lah, nggak usah ganta-ganti. Nanti viral Syarif, Anda ganti lagi Syarif. Semua Anda ambil, orang lain nggak boleh. Anda ini siapa? Dzurriyyah Wali Songo itu sudah ada jauh berabad-abad sebelum Anda dan kelompok Anda datang ke Nusantara. Datuk-datuk kami dulu datang ke Nusantara. Jauh berabad-abad sebelum kalian datang. Datuk-datuk kami dulu itu berdakwah. Meneruskan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lin nas. Berdakwah di Nusantara, kemudian menikah dengan wanita-wanita Nusantara, dan membumi, tidak mengajarkan kasta, karena di Islam tidak ada kasta. Kami semuanya membumi, tidak seperti Anda dan kelompok Anda, tidak mau membumi, tidak mau menikah dengan wanita Nusantara. Paling kalau mau menikah dengan wanita Nusantara dijadikan istri yang keberapa gitu. Banyak buktinya. Di Pasuruan banyak. Apalagi sebaliknya. Laki-laki Nusantara nggak boleh menikahi wanita-wanita dari golongan Anda. Haram. Nasab terputus. Ya. Bahkan hukumnya zina. Wah, ini dalil dari mana ini? Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa dari zaman dulu leluhur-leluhur kami sudah membumi, sudah menjadi orang pribumi dan bangga menjadi seorang pribumi. Nyaman menjadi seorang pribumi, damai menjadi seorang pribumi. Kemudian datanglah VOC, datang lagi Belanda, datang lagi penjajah-penjajah yang lainnya. Nah, sedangkan Anda sendiri dan kelompok Anda ya, itu pendatang baru. Ibaratnya sebuah pemukiman, sebuah tempat ya, sebuah daerah wilayah. Anda ini tamu. Tamu kok sok tahu nasabnya yang punya rumah. Nasabnya yang punya wilayah. Anda ini tamu. Kami ya, yang ada di Nusantara ini menghormati tamu. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi,
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Nah, tamu sebagai seorang tamu harus punya adab, harus tahu diri. Dia datang ke tempatnya siapa. Harus tawadhu, nggak boleh songong. Kaidah yang harus dipegang sebagai seorang tamu. Ad-dhaif kal mayyit baina yadayil ghasil. Tamu itu bagaikan mayit di antara tangan siapa? Yang memandikan jenazah. Mau diapakan ya harus mau. Mayit, jenazah, dimandikan kok gak mau. Malah gerak. Malah marah-marah, songong. Jangan salahkan kalau yang mandikan itu nempeleng. Makanya hati-hati. Jadi tamu itu yang punya adab, tahu diri, punya etika. Makanya habaib-habaib zaman dulu itu sopan semua. Gak ada yang belagu, gak ada yang songong. Tawadhu semua. Nah, Anda ini siapa? Sekarang mengatakan nasab Wali Songo palsu. Wali Songo gak punya keturunan. Anda bukan sayyid, kamu bukan sayyid. Terus yang sayyid kamu sendiri. Oke, silakan ambil kalau kamu sayyid. Kami gak pakai sayyid-sayyidan gak masalah. Tapi kami yang punya rumah. Jangan salahkan kalau yang punya rumah pada marah. Dan berikutnya. Ini komentar Anda yang sangat-sangat lucu ya. Anda mengkomentari saya ketika berjalan di belakangnya Gus Tuba. Anda komentar Sayyid kok rendah banget di belakang Gus Tuba. Sudah saya kasih tahu bahwasanya saya diundang dalam rangka haul waliullah, kakeknya beliau. Saya tamu. Karena saya tamu, maka saya bagaikan mayit. Mau diapain saja terserah. Gak ada masalah buat saya. Di situ gak ada hubungannya dengan rendah tingginya derajat. Gak ada. Gus Tuba itu sayyid. Nasab saya dan Gus Tuba itu bertemu di titik yang sama. Di Sayyid Ainul Yakin, Sunan Giri. Justru saya sangat dimuliakan oleh beliau. Saya berangkat, dijemput, diantar, ditaruh di ruang VVIP. Saya sangat dimuliakan sekali di situ oleh beliau. Dan justru sebenarnya saya malah merasa sangat terhormat dikawal oleh beliau. Lu bener lu, cobalah Anda belajar. Anda lihat Bapak Presiden Indonesia ketika jalan kemana-mana, kan beliau dikawal, pengawalnya pasti di depan. Bukan berarti Pak Jokowi itu tidak dimuliakan. Bukan berarti Pak Presiden direndahkan, bukan. Justru beliau dijaga, dikawal, dimuliakan. Kan lucu kalau misalnya Bapak Presiden ada di barisan paling depan, ya, kemudian anggotanya semuanya pas pampres, polisi, DPR, pejabat lainnya di belakangnya. Kan lucu. Jadi kalau saya lihat ini malah justru sebenarnya beliau ini memberikan sebuah tauladan contoh yang bagus. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi, menghormati, memuliakan seorang tamu. Bayangkan, beliau seorang sayyid, seorang gus, dzurriyyah Rasul, jamaahnya besar, tapi masih mau mengawal, memuliakan tamunya. Masya Allah, luar biasa.